hebat seluruh Indonesia. Salam jumpa, salam sehat, salam biologi. Hari ini saya sangat bahagia bisa bertemu dengan anak-anak semua. Saya Julita Johana, saya guru di SMA Permai, Jakarta Utara. Hari ini saya akan membahas sebuah materi dari kelas 11, yaitu jaringan tumbuhan. Semoga video pembelajaran ini menambah wawasan bagi anak-anak semua. Apapun dapat kamu ketahui jika kamu mau membuka diri untuk mempelajarinya. Sebelum saya mulai, silakan like, tekan tombol subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar kamu langsung dapat notifikasi setiap ada video pembelajaran yang saya upload. Jaringan tumbuhan. Adapun kompetensi dasar dari materi ini, silakan kamu lihat di sini. Dan tentunya, pada pertemuan kita yang pertama ini, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dan fungsi jaringan meristematis pada tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri dan fungsi jaringan permanen pada tumbuhan. Dan yang ketiga, siswa dapat membedakan ciri-ciri berbagai jenis jaringan permanen pada tumbuhan. Kita akan melihat macam-macam jaringan pada tumbuhan. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar yang ada di sini. Pada gambar ini kita bisa melihat ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, dan ada buah. Ini kita sebut namanya dengan organ tumbuhan. Nah, kita tahu bahwa organ tumbuhan itu dibangun oleh berbagai macam jaringan tumbuhan. Dan jaringan tumbuhan itu dibangun oleh berbagai macam sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, anak-anak, sekarang mari kita lihat berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan, jaringan tumbuhan kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama jaringan meristem atau kita sebut dengan jaringan embrional. Yang kedua jaringan permanen atau yang disebut namanya dengan jaringan dewasa. Dan ternyata jaringan meristem ini masih bisa dibagi lagi. Yang pertama berdasarkan asal terbentuknya. Ada meristem primer, ada meristem sekunder, dan ada juga pembagiannya berdasarkan letaknya pada tubuh tumbuhan. Nah, di sini ada meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. Dan yang terakhir, jaringan permanen. Di sini ada jaringan pelindung atau epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Nah, anak-anak, inilah macam-macam jaringan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sekarang kita akan membahas jaringan meristem atau disebut namanya dengan jaringan embrional. Jaringan ini merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Kemampuan jaringan meristem bermitosis secara terus-menerus ini menyebabkan bertambahnya sel-sel baru sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Adapun ciri-ciri jaringan meristem antara lain yang pertama adalah tersusun dari sel-sel muda yang aktif membelah dalam fase pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, tidak memiliki ruang antar sel atau susunan selnya rapat. Yang ketiga, sel-sel berbentuk bulat, lonjong, poligonal, kuboid, maupun prismatik dan memiliki dinding sel yang tipis. Yang keempat, sel mengandung banyak protoplasma dan memiliki satu atau dua nukleus yang besar. Dan yang terakhir, vakuola sel sangat kecil atau tidak ada sama sekali. Nah, anak-anak, tadi di awal kita sudah membagi jaringan meristem. Salah satunya adalah berdasarkan asal terbentuknya. Di sini kita mengenal meristem primer dan meristem sekunder. Apa sih beda kedua meristem ini? Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, meristem primer. Jaringan meristem ini terdapat pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Letaknya di ujung akar dan ujung batang. Menyebabkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan vertikal, yang mengakibatkan bertambahnya panjang batang dan akar. Dan jaringan meristem ini berasal dari sel-sel inisial yang kita sebut promeristem.
Dan promeristem ini sendiri artinya adalah jaringan meristem yang sudah ada ketika tumbuhan masih berada dalam fase embrio. Dan sekarang kita akan membahas meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Bentuknya pipih atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Contohnya adalah kambium vaskuler dan kambium gabus. Kita akan membedakan kedua kambium ini. Kambium vaskuler. Vaskuler itu artinya pengangkut. Berarti kambium ini letaknya di antara jaringan pengangkut, yaitu letaknya di antara xilem dan floem. Aktivitas pembelahannya ke arah dalam membentuk xilem, ke arah luar membentuk floem. Kambium ditemukan di dalam batang maupun akar tumbuhan dikotil, gimnospermae, dan beberapa tumbuhan monokotil seperti agave dan aloe. Kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder sehingga mengakibatkan bertambahnya diameter batang. Jadi pertumbuhannya ke arah samping. Kemudian kambium gabus atau disebut namanya dengan velogen. Nah, kambium ini merupakan lapisan pelindung. Letaknya di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Aktivitasnya ke arah dalam membentuk veloderm, ke arah luar membentuk velum. Nah, teman-teman, velum itu yang kita sebut lapisan gabus dan veloderm kita sebut namanya dengan korteks sekunder. Nah, perlu kita ketahui bahwa lapisan gabus ini tidak dapat ditembus oleh air. Sel-sel gabus sendiri merupakan sel mati, sedangkan veloderm merupakan sel-sel hidup. Selanjutnya kita akan membahas jaringan meristem berdasarkan letaknya pada tubuh tumbuhan. Yang pertama ada meristem apikal, yang kedua ada meristem interkalar, dan yang ketiga ada meristem lateral. Mari kita lihat gambarnya yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, meristem apikal itu letaknya di ujung akar dan ujung batang. Meristem interkalar itu letaknya pada pangkal ruas batang. Dan meristem lateral itu letaknya sejajar dengan permukaan akar dan batang. Kita lihat apa spesifikasi dari masing-masing meristem ini. Yang pertama adalah meristem apikal atau meristem ujung. Pada dasarnya meristem ini sama dengan meristem primer. Jadi kita tidak membahasnya lebih dalam lagi, tapi satu hal yang perlu kita ingat adalah semua jaringan yang terbentuk dari meristem apikal disebut jaringan primer. Yang berikutnya, meristem interkalar atau meristem antara. Meristem ini terdapat di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah berdiferensiasi. Meristem ini misalnya terdapat pada pangkal ruas tumbuhan golongan rumput-rumputan atau poase, dan meristem ini menyebabkan pemanjangan ruas batang dan menyebabkan terbentuknya bunga. Jaringan yang terbentuk oleh meristem interkalar termasuk jaringan primer. Dan yang terakhir adalah meristem lateral atau meristem samping yang pada dasarnya sama dengan meristem sekunder. Aktivitas meristem lateral akan membentuk jaringan sekunder. Nah, anak-anak, itulah tadi tentang jaringan meristem. Lumayan panjang dan lumayan banyak. Tapi jika kamu mengulang dan mengulangnya lagi, Ibu yakin kamu bisa. Setelah tadi kita membahas jaringan meristem, maka sekarang kita akan membahas jaringan permanen atau yang kita sebut namanya dengan jaringan dewasa. Nah, jaringan permanen ini merupakan jaringan yang berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer maupun sekunder yang telah berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jaringan ini bersifat non-meristematik, artinya tidak aktif membelah, tidak tumbuh, dan tidak berkembang lagi. Nah, anak-anak, berdasarkan fungsinya, jaringan permanen ini bisa kita bedakan menjadi yang pertama jaringan pelindung atau epidermis, yang kedua jaringan dasar atau parenkim,
Yang ketiga, jaringan penyokong. Yang keempat, jaringan pengangkut atau vaskuler. 4 jaringan ini akan kita lihat ciri-ciri maupun fungsinya. Kita awali dari jaringan pelindung ataupun jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, maupun biji. Jaringan ini disebut sebagai jaringan pelindung karena memang fungsinya melindungi bagian dalam tumbuhan dari segala pengaruh luar yang merugikan. Nah, ciri-cirinya antara lain umumnya terdiri atas satu lapis sel. Yang kedua, memiliki sel-sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Yang ketiga, tidak berklorofil. Jadi, tidak pernah kita temukan adanya klorofil di epidermis kecuali pada sel penjaga stomata. Kemudian, yang keempat, bentuknya bervariasi. Nah, kemudian yang kelima, memiliki banyak vakuola dan protoplasma yang dapat menyimpan berbagai hasil metabolisme. Dan yang keenam, di sini inisial epidermis sebagian dapat berkembang dan bermodifikasi menjadi alat-alat tambahan yang kita sebut namanya dengan derivat epidermis, seperti stomata atau mulut daun, trikom atau rambut-rambut, kemudian ada spina atau duri, ada filamen, ada litokis, ada sel kersik, dan masih banyak lagi. Nah, inilah derivat dari jaringan epidermis. Bisa kamu lihat gambarnya di sini. Jaringan permanen yang kedua adalah jaringan dasar atau parenkim. Jaringan ini merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Disebut sebagai jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian tumbuhan. Bisa kita lihat pada bagian batang dan akar. Parenkim terdapat di antara epidermis dan pembuluh angkut sebagai korteks. Dapat ditemukan juga sebagai empulur pada batang. Pada daun, parenkim berperan sebagai mesofil daun serta dapat berdiferensiasi menjadi jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Pada buah dan biji, parenkim berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, anak-anak, berdasarkan fungsinya, parenkim ini bisa kita bedakan menjadi yang pertama adalah parenkim asimilasi, yaitu parenkim yang melakukan proses pembuatan zat-zat makanan melalui fotosintesis. Nah, parenkim ini terdapat di bagian tumbuhan yang mengandung klorofil. Jadi, bagian parenkim yang mengandung klorofil kita sebut istilahnya dengan klorenkim. Yang kedua, parenkim penimbun. Sesuai dengan namanya, parenkim ini berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang besar. Terletak di bagian empulur batang dan akar, umbi, akar rimpang, serta biji. Cadangan makanan yang disimpan dapat berupa gula, tepung, lemak, maupun protein. Yang ketiga, parenkim air. Parenkim ini mampu menyimpan air. Dinding selnya tipis dan memiliki vakuola yang besar, berisi cairan agak berlendir. Zat berlendir tersebut meningkatkan daya simpan air oleh sel. Nah, parenkim air banyak kita jumpai pada tumbuhan epifit dan xerofit atau tumbuhan yang hidup di gurun. Yang keempat adalah parenkim udara atau istilahnya kita sebut airenkim. Parenkim ini mampu menyimpan udara karena memiliki ruang antar sel yang besar. Terdapat pada tumbuhan hidrofit atau tumbuhan yang hidup di air. Yang kelima, parenkim pengangkut. Nah, hati-hati di sini, parenkim pengangkut tidak sama dengan jaringan pengangkut. Yang namanya parenkim pengangkut, ini adalah parenkim yang terdapat di sekitar xilem dan floem. Sel-selnya memanjang sesuai dengan arah pengangkutannya. Dan yang keenam adalah parenkim penutup luka. Parenkim ini bersifat meristematis karena melakukan pembelahan diri untuk regenerasi parenkim baru.
disebut juga velogen atau Cambium gabus. Nah, itulah parenkim berdasarkan fungsinya. Berikutnya, kita akan masuk jaringan permanen yang ketiga, yaitu jaringan penyokong atau penguat. Nah, jaringan ini merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Dia memiliki dinding sel yang tebal dan kuat, serta sudah mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Nah, anak-anak, berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong kita bedakan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Nah, adapun perbedaan kolenkim dan sklerenkim dapat kamu lihat pada tabel berikut. Nah, di sini bisa kamu lihat bahwa kolenkim itu tersusun atas sel-sel hidup dengan protoplasma yang aktif, sedangkan sklerenkim tersusun atas sel-sel mati yang tidak mengandung protoplasma. Kemudian, yang kedua, kolenkim merupakan jaringan penguat pada organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan. Organ-organnya masih muda. Kemudian, sklerenkim ini merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, penebalan dinding sel pada kolenkim itu tidak teratur. Penebalan hanya terjadi pada bagian sudut, di mana penebalan-penebalan sudut ini disusun oleh zat selulosa. Sedangkan pada sklerenkim, penebalan dinding selnya merata yang disusun oleh zat lignin. Kemudian yang keempat, kolenkim memiliki dinding sel primer yang lunak, lentur, dan tidak berlignin. Sedangkan sklerenkim memiliki dinding sel sekunder yang tebal, mengandung lignin, dan bersifat kenyal. Nah, itulah perbedaan kolenkim dan sklerenkim. Dan satu lagi, sklerenkim terdiri dari serabut sklerenkim atau serat sklerenkim, dan yang kedua adalah sklerit atau sel batu. Nah, anak-anak, yang namanya serabut atau serat berarti itu bentuknya seperti benang-benang, bisa pendek, bisa panjang. Nah, jadi ada bagian tumbuhan yang mengandung serabut sklerenkim atau serat sklerenkim yang dapat kita jadikan sebagai tali yang sering disebut nama dengan tali rami. Kemudian sklerit atau sel batu. Ini kenapa disebut sel batu? Karena memang keras. Ini banyak kita temukan pada tempurung kelapa. Kemudian kalau kita makan daging buah jambu biji, ya bukan bijinya, daging buah jambu biji, kita akan merasakan ada butiran-butiran keras yang kecil. Nah, itu merupakan sel batu ataupun sklerit. Nah, itulah jaringan penyokong ataupun jaringan penguat. Jaringan permanen yang terakhir kita bahas adalah jaringan pengangkut. Di sini ada xilem dan floem. Anak-anak, tentunya istilah xilem dan floem ini bukan merupakan suatu istilah yang baru kamu dengar dan baru kamu pelajari. Nah, kamu sudah mengenal ini sejak kamu SD. Tapi untuk saat ini, kamu harus mengetahuinya lebih dalam dan lebih luas lagi. Jadi, perbedaan antara xilem dan floem ini dapat kamu lihat pada tabel yang ada di sini. Ya, jadi silahkan dibaca kembali supaya kamu lebih memahaminya. Dan sekarang kita akan membahas tentang tipe berkas pengangkut yang ada pada tumbuhan. Nah, secara mikroskopis, berkas pengangkut sangat mudah dibedakan dengan jaringan parenkim di sekitarnya karena sel-selnya relatif kecil tanpa ruang antar sel. Berdasarkan letak xilem dan floem, berkas pengangkut dibedakan menjadi 3 tipe dasar. Satu adalah tipe kolateral. Di sini ada kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Yang kedua, tipe konsentris. Di sini ada amfikribal dan amfifasal. Dan yang ketiga, tipe radial. Nah, anak-anak, ibu akan mengajak kamu untuk memahami tipe-tipe berkas pengangkut ini berdasarkan gambar yang ada di sini. Jadi, kita mengartikan tipe-tipe berkas pengangkut berdasarkan gambar yang ada. Nah, sekarang kita mulai yang pertama. Di sini bisa kamu lihat ada kolateral terbuka. Nah, pada gambar bisa kita lihat bahwa antara xilem dan floem terdapat cambium. Nah, ini kita temukan pada tumbuhan dikotil dan gymnospermae. Nah, kemudian yang kedua,
tipe berkas pengangkut kolateral tertutup. Antara silem dan floem tidak ada kambium. Ini bisa kita temukan pada tumbuhan monokotil. Kolateral yang ketiga adalah bikolateral. Nah, kalau kamu lihat pada gambar bikolateral, di sini ada floem luar, kambium luar, silem, kambium dalam, dan floem dalam. Nah, inilah tipe berkas pengangkut bikolateral. Ini banyak kita temukan pada tumbuhan Solanaceae, yaitu terong-terongan, maupun Cucurbitaceae atau labu-labuan. Nah, kemudian kita masuk yang tipe dasar yang kedua, yaitu tipe konsentris. Yang pertama ada amfikribal. Nah, di sini silem dikelilingi oleh floem. Dapat kita temukan pada tumbuhan paku-pakuan. Yang kedua, amfifasal. Floem dikelilingi oleh silem. Nah, ini dapat kita temukan pada tumbuhan Acorus calamus. Jadi kalau di Sumatera, tempat asal saya, ini tumbuhan ini sering disebut nama daerahnya adalah jerango. Ini merupakan tumbuhan obat yang banyak digunakan oleh penduduk setempat. Nah, kemudian tipe dasar yang ketiga adalah tipe radial. Nah, kalau tipe radial ini adalah tipe berkas pengangkut di mana silem dan floem letaknya bergantian sesuai dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini bisa kita temukan pada akar tumbuhan monokotil. Nah, anak-anak, itulah tipe-tipe berkas pengangkut. Jadi, dari awal kita sudah mempelajari tentang jaringan meristem sampai jaringan permanen. Nah, jadi silahkan diulangi kembali karena memang materinya lumayan banyak. Jadi, kamu ya setidaknya harus mengulang dan mengulangnya kembali supaya lebih paham. Nah, anak-anak, sampai di sini materi pembelajaran kita untuk jaringan tumbuhan bagian yang pertama. Silahkan mengulangi video ini supaya kamu lebih dapat memahaminya. Semoga bermanfaat, dan orang bijak mengatakan pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan. Ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan bye-bye.